Di konten yang ini Guru Gembul mengatakan atau berkisah pada tahun 1100 ada ulama yang nangis-nangis, resah, sedih, ketakutan, panik, dan rasa sakitnya itu, penderitaannya itu hampir membuat dia meninggal dunia gara-gara stres dan depresi. Apa yang dia keluh kesahkan pada waktu itu, yaitu kenapa kaum muslimin meninggalkan agamanya. Keresahan itu kemudian mendorong dia atau ulama ini untuk selama 2 tahun menulis sebuah kitab yang fenomenal hingga sekarang masih dipajang-pajang oleh Ustadz Kampung, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, dan ulama ini adalah Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Dalam narasi ini Guru Gembul menyimpulkan ada setidaknya 2 yang menurut saya salah besar. Yang pertama, Guru Gembul menyimpulkan bahwa Imam Ghazali seorang yang ecek-ecek sehingga stres dan depresi hampir mati, hampir meninggal dunia. Kemudian yang menyebabkan beliau stres dan depresi itu karena memikirkan umat. Kenapa umat meninggalkan agama ini, agama Islam maksudnya ya. Ternyata setelah saya baca sendiri redaksi aslinya kita tampilkan di sini, itu tidaklah demikian. Imam Ghazali sendiri menerangkan atau menulis dalam kitab Al-Munqidh Minad Dhalal, beliau memang pernah sakit, tetapi sakitnya itu tidak terlalu. Beliau menulisnya begini, falam azal aturaddidu baina tujadu bisawatid dunya wa dawa'il akhirati qoriban min sittati ashurin awwaluha rojabun. Bisa dibaca rojabun, bisa dibaca rojabu, bisa isim ghairu mungsorif, bisa isim mungsorif. Sanata samanin wa samanina wa arbangi mi'atin. Artinya gini, murad saja ya. Senantiasa aku bimbang antara tarik-tarikannya syahwat dunia dan ajak atau panggilan mengikuti bisikan-bisikan untuk menempuh jalan akhirat. Setidaknya atau kurang lebih sekitar selama 6 bulan yang dimulai bulan Rajab tahun 488 Hijriah. Wa fi hadas syahri jawazal amru haddal ikhtiyari ila tirori. Dalam bulan ini perkara ittirad itu melampaui batasnya dari ikhtiar kepada ittiror. Jadi sudah di luar kendali Imam Ghazali. Karena apa? Karena id aqfalallahu ala lisani hatta u'taqala nganit tadris. Karena Allah telah mengunci lisanku sehingga lisanku kelu untuk mengajar. Imam Ghazali sampai tidak bisa mengajar. Fakuntu jahidu nafsi an udrisa yauman wahidan tadyiban li qulubil mukhtalifi ilayya. Fakana la yang toliku lisani bi kalimatin wahidatin wala astati'uha al-battata. Jadi Imam Ghazali menulis, meskipun lidahku kelu, saya ini tetap berusaha keras untuk mengajar sehari penuh. Berharap mengajarnya itu sebagai pelampiasan guna menyenangkan hatinya yang sedang bentrok. Hatinya enggak jelas karena itirat itu mau aturat itu selalu aturat itu. Fakana yang toliku lisani bi kalimatin wahidatin wala astatinguha albattata. Maka tidak ada yang keluar secara lancar dari lisanku satu kalimat pun, dan aku tidak kuasa sama sekali. Jadi Imam Ghazali kesulitan, satu kata pun tidak bisa. Hatta aurasat hadhil ngaklatu fil lisani husnan, bisa baca husnan, bisa dibaca hazanan fil qalbi. Sehingga
Kekakuan ini, kekakuan di lisan ini menimbulkan kesedihan di dalam hati. Batolat mangahu kuwatul hadmi wa mara'atu ta'ami wasyarabi. Dan batallah bersama kesusahan hati ini kekuatan pencernaan dan enaknya makanan dan minuman. Fakana la yang zahuli saridun, maka tidak tertelan bagiku sarid. Sarid saja, sarid itu roti yang diremuk kemudian direndam dengan kuah. Kuah saja oleh Imam Ghazali tidak tertelan. Wala tanhadimu li lukmatun. Kemudian perutnya tidak bisa mencerna sesuap pun tidak bisa. Wa ta'adda ila fil kuwa. Bisa dibaca kuwa, bisa dibaca kiwa. Kemudian Imam Ghazali itu merasakan lemah kekuatan tubuh itu lemah. Hatta kotongal atibau tom'ahum minal ngilaji, sehingga para tabib yang waktu itu sudah jago-jago itu memutuskan harapannya untuk mengobati Imam Ghazali. Kemudian waqalu, dan mereka tabib-tabib ini berkata, hadza amrun nazala bil qalbi wa minhu sara ilal mizaji fala sabila ilaihi bil ngilaji illa bi ayyatarawwaha sirra 'anil hammi al mulim. Ini penyakit atau perkara yang turun di hati dan darinya berentek merayap kepada resam tubuh, maka tidak ada jalan untuk mengobati. Tapi begitu ya, kecuali illa bi ayyatarawwaha, kecuali melegakan asirra ingsir nganil hammi, dari kesusahan al mulimi yang menyakitkan. Imam Ghazali dikatai seperti itu oleh para tabib. Kemudian summa lamma ahsastu bi ngaji wa saqata bil kulliyati ikhtiyari iltaja'tu ilallahi ta'ala iltija'al mudtar. Kemudian ketika aku merasa lemah dan gugur semua usahaku, kemampuanku, harus merasa tidak mampu lagi untuk berusaha, maka iltaja'tu, aku berlindung ilallahi, kepada Allah, iltija'al mudtar, dengan perlindungannya orang-orang yang kepepet. Alladzi la khilata laha, orang-orang kepepet ini kan sudah tidak punya rekadaya lagi. Fa ajabani, maka Allah mengabulkanku. Allah langsung mengabulkan doa Imam Ghazali yang minta perlindungan dengan tingkah perlindungan orang yang kepepet. Alladzi yajibul muttara idza da'ahu. Jadi memang ya dalam Al-Qur'an itu disebutkan An-Naml ayat 62 itu yajibul muttara idza da'ahu. Siapapun yang berdoa kepada Allah dengan doanya atau dengan keadaan yang al-muttar, kepepet, itu diijabahi atau dikabulkan oleh Allah. Jadi Imam Ghazali menulis sendiri dalam Al-Munqidh Minad Dhalal. Kalau Anda tidak percaya, nanti linknya saya sertakan ya. Link kitab online, tinggal di-download, cari halaman 67. Itu Anda baca sendiri. Di situ Imam Ghazali menerangkan dirinya memang pernah sakit sampai tidak bisa makan, tidak enak makan, cangkemnya pahit, terus perutnya tidak bisa mencerna, minum yang nggak bisa, untuk berkata sulit. Tapi itu tidak sampai hampir meninggal, biasa saja. Cara zaman sekarang ya tipes mungkin ya. Tipes lah gitu ya, tipes. Dulu saya pernah kena tipes itu karena memikirkan, ya maaf ya, memikirkan saudara yang kurang, saudaraku itu bisa ibadah enggak ya, gimana cara mengajarinya. Itu akhirnya saya kena tipes itu dulu ketika masih katrok, masih mau memikirkan umat. Sekarang kan enggak mau memikirkan umat, kalau umat. Jadi sekali lagi, Imam Ghazali pernah sakit, mengaku sendiri dalam Al-Munqidh Minad Dhalal, tapi tidak pernah
hampir meninggal dunia karena sakitnya ini. Beliau cuma ya itu tok, tipes lah gampangannya, dan sembuh. Dan tipesnya ini, sakitnya ini, itu bukan karena seperti yang Guru Gembul klaim bahwa Imam Ghazali memikirkan umat yang murtad atau keluar dari Islam. Itu enggak. Imam Ghazali itu malah memikirkan diri sendiri. Saya bingung ini beliau kan waktu itu sudah jadi dosen terkenal, dosen hebat, dan masih muda. Nah, aduh pangkatku sudah begini, tapi hatiku kok ingin saya menempuh jalan akhirat, nguslah dan lain-lain. Itu kan akhirnya dia itu bingung lah mau menempuh dunia atau menempuh akhirat. Akhirnya beliau diberi oleh Allah sakit, itu beliau memakai redaksi akfala itu ikut wazan afala, akfalallahu, akfala ngunci sapa Allahu Gusti Allah ngala lisani ing atase lisanku. Jadi Allah itu yang memberikan. Imam Ghazali sadar penuh itu Allah yang memberikan, sebagai tanda bahwa sebenarnya Imam Ghazali ini sudah ditegur, kamu harus menempuh jalan akhirat, tapi masih ngeyel, masih gelem terus mengajar lagi, akhirnya tambah lagi, enggak enak makan, enggak enak minum, tidak bisa mencerna. Oleh Allah diberi lagi karena Allah menginginkan Imam Ghazali menempuh jalan akhirat. Nah, ketika Imam Ghazali sudah wis pasrah kepada Allah, ya sembuh, enggak sampai mau meninggal dunia. Dan sekali lagi garis bawahi bahwa Imam Ghazali sakit itu bukan karena memikirkan umat yang keluar dari Islam. Islam atau agama Islam itu hidayah. Kalau mau keluar dari Islam itu di Eropa di mana berbondong-bondong keluar Islam, ya silahkan, itu urusannya Allah Ta'ala. Ya kita tetap mendakwahkan Islam apa adanya, jangan aneh-aneh lah. Jangan aneh-aneh kemudian mengklaim ulama ini begini, ulama ini untuk berdakwah. Guru Gembul saja mengkritik orang-orang yang menyebarkan hoak untuk berdakwah. Padahal Guru Gembul juga menyebarkan hoak untuk berdakwah. Seperti ini, mengklaim Imam Ghazali begini-begini untuk mendukung narasinya. Itu kan menjual nama orang lain agar view-nya bagus, view YouTube-nya itu enggak bagus. Pak Guru Gembul, tolonglah jangan begitu. Apa adanya saja, yang nonton YouTube Anda sudah banyak kok, enggak perlu mendramatisir begini-begini. Imam Ghazali stres hampir mati, terus Imam Ghazali mengatakan pelajaran fikih, pelajaran apa itu ada catut bahwa Imam Ghazali mengatakan pelajaran fikih bukan pelajaran agama, tafsir bukan pelajaran agama. Nah, yang pelajaran agama itu di Ihya Ulumuddin itu ada ikhlas, ada membersihkan hati dan lain-lain. Ingat Guru Gembul, Anda buka kitab Ihya, di situ juz pertama kitab Ihya justru memasukkan fikih, ada fikih toharoh, ada fikih sholat, ada fikih zakat, ada fikih puasa, tentu dengan pendekatan beliau Imam Ghazali yang sudah mencapai derajatnya. Jadi ya tetap fikih itu tetap pelajaran agama, fikih ibadah ya. Jadi ya fikih itu agama itu, karena malah fikih sholat itu yang utama karena ada rukun Islam di situ, harus sholat. Nah, jadi 3 poin di sini Guru Gembul melakukan kesalahan. Pertama, mendramatisir bahwa Imam Ghazali stres depresi, dan gara-gara stres depresinya ini Imam Ghazali hampir meninggal dunia. Itu tidak sama sekali. Beliau cuma tipes lah, mau kepikiran, dan itu juga bukan karena memikirkan umat sesuai yang Guru Gembul klaim bahwa Imam Ghazali memikirkan umat yang keluar dari Islam. Sama sekali tidak. Imam Ghazali mengakui sendiri, beliau orang yang jujur, ngapain nipu-nipu. Imam Ghazali memikirkan diri sendiri, bingung mau menempuh jalan akhirat atau jalan dunia. Bingung, tarik-tarikan, akhirnya tipes. Gampangnya itulah ya, penyakitnya apalah ya, gampangnya itu nggak enak makan, nggak enak minum, terus wetenge rada sakit, nggak diisi
apa GERD, mungkin mah, campuran itu mah, tipes, seperti itulah. Ringan saja. Kemudian Imam Ghazali itu memasrahkan diri kepada Allah, sembuh, dan diberi bonus beliau mudah meninggalkan dunia. Kemudian Imam Ghazali tidak pernah menyatakan fikih bukan agama. Sekali lagi, Guru Gembul, jangan begitulah. Anda itu ya bikin konten saja, jangan menipu umat dengan mengatakan seperti itu. Imam Ghazali, catut Imam Ghazali. Wong di kitab Ihya Ulumuddin yang diklaim oleh Anda untuk berhujjah, itu Imam Ghazali memasukkan fikih ibadah, fikih toharoh, fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, dan lain-lain itu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf, saya hanya omong-omong doang ini kan. Tapi kemarin karena ada yang minta referensi, ya saya kasih referensi. Sebenarnya nggak tega lah ini ini kan keburukan orang lain. Berarti kan nanti ada yang berpikir, oh ini Guru Gembul ternyata ngawur. Ya nggak ngawur saudara, itu Guru Gembul ingin agar Anda tertarik dengan narasinya, itu tujuannya bagus. Cuma dalam dakwah Islam itu nggak perlu seperti itulah. Yang apa adanya saja, sampaikan apa adanya saja. Kamu mau ya silahkan, ayo, nggak mau ya silahkan, karena hidayah itu dari Allah, bukan dari Anda.